Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan OSN IPS SD dengan materi perlawanan kolonial dan tokoh nasional dan lokal. Kita lanjut ke nomor 1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapiten Patimura tahun 1817 dipicu oleh kebijakan Belanda yang sangat memberatkan. Salah satunya adalah kewajiban menanam tanaman komoditas ekspor, penyerahan wajib hasil bumi, dan kerja wajib. Nah, ini penyerahan wajib bumi. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Peran Dipanegoro tahun 1825 sampai 1830 sering disebut sebagai Perang Jawa yang sangat menguras kas keuangan Belanda. Strategi yang digunakan Pangeran Dipanegoro untuk melawan Belanda adalah strategi supit orang, perang terbuka di tanah lapang, perang gerilya, dan taktik hit and run. Nah, ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 3. Salah satu penyebab khusus terjadinya perang Padri di Sumatera Barat adalah adanya pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat dalam hal ini pembagian wilayah kekuasaan kerajaan, perbedaan pandangan mengenai penerapan syariat Islam. Nah, ini karena terjadinya perbedaan, maka jawabannya adalah yang B. Nomor 4. Perlawanan rakyat Aceh merupakan salah satu perlawanan terlama dan tersulit bagi Belanda. Untuk memecahkan rahasia ketahanan masyarakat Aceh, Belanda mengirim seorang ahli bernama Van Van de Bos, ini Dr. Snack Horronye. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 5. Siasat benteng Stelsel yang diterapkan oleh Jenderal de Gaulle terhadap perang Dipanegoro bertujuan untuk membangun benteng pertahanan di setiap desa yang dikuasai. Nah, ini mempersempit ruang gerak pasukan Dipanegoro dengan menghubungkan antar benteng. Nah, jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Perang puputan yang terjadi di Bali seperti puputan Badung 1906 merupakan bentuk perlawanan yang memiliki ciri khas, yaitu perang gerilya di dalam hutan rimba, perjuangan melalui organisasi politik, perlawanan sampai titik darah penghabisan. Ini atau mati syahid. Nah, ini maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 7. Perlawanan rakyat Saparua berhasil menguasai sebuah benteng milik Belanda. Nama benteng tersebut adalah Benteng Marlborough, Benteng Dorstede. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan tokoh-tokoh berikut: Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Christina Martatiahahu, Thomas Matulesi. Tokoh pahlawan yang berasal dari wilayah Maluku. Nah, kalau yang ini Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Kalau ini Sulawesi Selatan. Nah, ini dari Christina Martatiahahu dan Thomas Matulesi. Maka ditunjukkan nomor 3 dan 4. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 9. Perlawanan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram terhadap VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 mengalami kegagalan. Salah satu penyebab utamanya adalah terjadinya pengkhianatan dari dalam Kerajaan Mataram sendiri. VOC menggunakan senjata api yang jauh lebih modern. Kurangnya pasokan logistik karena lumbung padi dibakar oleh Belanda.
Nah ini, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 10. Salah satu kelemahan utama perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme sebelum abad ke-20 adalah kurangnya persenjataan modern, tidak adanya pemimpin karismatik, perlawanan bersifat kedaerahan. Nah ini, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 11. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan Jepang kepada Belanda, pembacaan teks kemerdekaan oleh Soekarno. Nah, ini adalah awal. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Tokoh yang berperan penting dalam golongan muda dan mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir. Nah, ini. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 13. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena Jepang ingin menguasai Indonesia kembali, golongan tua menolak kemerdekaan, perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu proklamasi. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 14. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayati Malik. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 15. Peristiwa pertempuran Surabaya menunjukkan semangat mempertahankan kemerdekaan yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman ini, Bung Tomo. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 16. Peran Fatmawati dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia adalah memimpin perang gerilya, mengetik teks proklamasi, menjahit bendera pusaka merah putih. Nah ini, menjahit bendera pusaka merah putih. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 17. Strategi perjuangan yang digunakan oleh Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan adalah diplomasi internasional, perang terbuka di kota besar, perang gerilya. Nah ini adalah perang gerilya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 18. Salah satu tokoh lokal dari Aceh yang berperan dalam perjuangan melawan penjajah adalah Cut Nyadin. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 19. Tujuan utama perjuangan diplomasi setelah kemerdekaan adalah mengusir Jepang dari Indonesia, mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Nomor 20. Nilai utama yang dapat diteladani dari para tokoh perjuangan dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan adalah kepentingan pribadi diutamakan, semangat persatuan, keberanian, dan rela berkorban. Ini jawabannya adalah yang B. Demikianlah latihan soal OSN IPS tingkat kabupaten tentang perjuangan kemerdekaan tokoh lokal dan nasional dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian dan terima kasih telah menonton video di channel Tahir Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.